saja. Nah, ICBP hari ini masih ada di fase 2. Jadi kalau teman-teman punya, ini boleh hold terlebih dahulu. Nah, ini Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Bagi teman-teman yang juga belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik. Kali ini kita akan bahas terlebih dahulu nih untuk IHSG hari ini. IHSG ini menguat sebesar 0,2% ya. Hari ini tutupan closingannya ada di 6.998. Nah, namun IHSG ini masih berada di bawah area psikologis 7.000 nih. Nah, gimana nih pergerakannya? Kita tahu hari ini untuk IHSG ini memang naik tipis ya sebenarnya, dan sektor transportasi ini melemah yang memang paling dalam. Kemudian sektor defensif nih yang memang seperti consumer good ya, kemudian telekomunikasi juga ini masih jadi penopang indeks hari ini, dan asing ini masih net foreign sell atau memang masih net sell ini sebesar 300 miliar ya, 311 miliar hari ini tepatnya. Dan teman-teman, gimana nih pergerakan untuk IHSG? Kenapa sih kok akhir-akhir ini market ini lesu? Nah, didorong oleh tadi juga the Fed, bukan the Fed ya, sorry, tapi BI ini mengumumkan suku bunga acuannya yang memang tetap masih di angka 3,5%, dan juga ada berita juga negatif, yaitu dari kasus COVID-19 ini bertambah signifikan dalam 1 pekan terakhir. Nah, ini juga teman-teman tetap waspada ya, jaga kesehatan teman-teman. Sebelum kita bahas nih saham apa sih yang memang teman-teman boleh lihat untuk beberapa hari ke depan ya. Dan kita lihat juga ya, untuk hari ini IHSG ini masih bertahan di area supportnya. Nah, area supportnya itu ada di mana? Ada di 6.922. Nah, hari ini sempat disentuh ya, namun dia tetap bertahan dan dia gagal untuk turun. Nah, ini potensi IHSG ini gimana sih selanjutnya? Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini saya sudah gambarkan di area sini. IHSG ini sebenarnya memang masih dalam area teritori ini, nanti 6.900 sampai di 7.137. Nah, ini biarkan dulu IHSG ini setway terlebih dahulu. Nah, kenapa setway? Kalau tidak setway dia langsung naiknya cepat, recovery-nya cepat ya, ini sangat buruk ya, atau memang nanti tidak ada pijakan, ketika nanti jatuh dia akan jatuh cepat juga. Nah, ini resistnya pendeknya di 7.023 ya. 7.023 itu diambilnya dari MA20. Nah, ini sebagai area resisten pendeknya. Untuk area supportnya tetap ya ada di 6.922. Nah, ini di dekat dengan area MA100. Nah, kita gambarkan seperti ini. Jadi IHSG ini kemungkinan dia akan masih setway dulu, bergerak menguat, namun terbatas untuk esok hari juga. Nah, ini akan menguji area level psikologi 7.000 terlebih dahulu. Nah, kenapa sih sebenarnya hari ini juga market ini ya kurang begitu menarik ya, setelah inflasi dari AS juga tinggi, kemudian The Fed naikin suku bunga juga, bahkan di negara Eropa ya, khususnya di Inggris itu inflasinya itu tinggi juga. Nah, inilah yang memang menyebabkan juga adanya potensi perlambatan ekonomi juga, dan juga lockdownnya itu di negara Cina ini potensi lockdown ya, karena memang kasus COVID juga di sana meningkat juga. Nah, yang penting teman-teman tetap sesuaikan saja saham-saham apa saja yang memang masih menarik. Kita akan bahas terlebih dahulu ya. Ini ada saham BBCA. Nah, BCA juga ini kemarin sudah dibahas. Hari ini naik sebesar 0,3%, tutupan closingannya di 7.525. Nah, gimana pergerakan saham BCA untuk esok hari? Nah, secara tren BCA ini masih relatif aman ya, selama dia masih berada di atas area support 7.250. Ini aman-aman saja. Kalau teman-teman view-nya investasi jangka panjang, ini di area 7.250, kalau dia turun menguji area sini ya kesempatan sebenarnya untuk beli lagi atau memang cicil lagi. Nah, ini kan kita lihat ya,
ini BCA masih bergerak di dalam area konsolidasi. Nah, area konsolidasi ini sudah kita tahu juga di mana area ini adalah area orang-orang atau investor ini bisa mengumpulkan barang atau bisa jual barang. Nah, yang penting teman-teman jangan terlalu agresif intinya. Kalau memang teman-teman view-nya untuk jangka panjang, kalau memang dia turun, kita kesempatan untuk buy on weakness kembali. Nah, ini udah dibahas juga di hari kemarin dan ini RSI-nya naik ke atas 49 dan volumenya hari ini di bawah rata-rata. Namun yang menarik adalah di sini dari area Bandar Week di sini ya. Teman-teman bisa lihat dia masih ada masuk ya, volumenya juga masih tinggi dan hari ini sebenarnya muncul tanda buy ya. Ini terlihat jelas di sini ada muncul sinyal buy karena memang hari ini BCA ini boleh layak buy dan teman-teman juga kalau gabung di grup Telegram ini ada muncul sinyal buy yang memang sudah dibagikan nih seperti ini, contohnya hari ini BCA ini boleh koleksi untuk beli dan ada beberapa saham lainnya. Nah, ini untuk saham BCA, silakan catat supportnya dan resistennya. Kemudian ada saham Telkom sama juga ya, ini Telkom juga sudah dibahas di hari kemarin atau di video kemarin. Telkom ini berpotensi masih lanjut menguat dan benar saja, selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan hari ini. Nah, potensinya untuk jangka pendek ini akan menguji area 4.340. Namun tetap waspada adanya profit taking untuk jangka pendek. RSI-nya masih naik ke 48. Ini potensi untuk lanjut naik ini memungkinkan. Didukung juga dengan Bandar Week yang memang masih terus masuk. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada muncul sinyal buy juga. Nah, kalau lihat di sini saham Telkom ini boleh sinyal buy, artinya ini boleh layak beli dan ini ada beberapa saham lainnya nih. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung, nanti akan mendapatkan sinyal seperti ini juga dan bisa menggunakan bot yang memang ada perintahnya seperti ini. Contohnya ya, ini saya perintahkan saham, minta saham apa, kemudian dia langsung mengirimkan secara otomatis. Nah, ini untuk saham Telkom, silakan catat. Kalau teman-teman belum punya gimana? Ini kesempatan untuk lakukan cicil beli saja. Jangan terlalu agresif dan jangan banyak-banyak. Kalau teman-teman sudah punya, ini boleh hold. Tentunya di sini akan ada namanya zigzag atau fluktuasi terlebih dahulu. Ini naik jangka pendek. Kemudian dia masih bisa menguji area bawahnya kembali sebelum dia lanjut naik. Nah, yang penting jangan terlalu agresif dan jangan banyak-banyak terlebih dahulu ya. Nah, ini karena kita tahu ya, pasar ini sedang tidak menentu dan kurang kondusif juga ya, karena memang dari beberapa sentimen luar negeri juga ya, atau global dan dalam negeri juga karena memang kasus dari COVID-19. Nah, ini untuk saham Telkom. Berikutnya kita akan bahas nih dari saham yang memang hari ini naik juga ya. Hari ini ada saham ICBP. ICBP ini sudah dibahas dari beberapa video sebelumnya juga dan di grup Telegram ini dibahas secara lengkap dan detail. Nah, kalau teman-teman lihat ini sudah dikirimkan juga nih sejak tanggal berapa nih? Sejak tanggal 17 ini sebelum breakout ini sudah dikirimkan nih ya di grup Telegram dan ini boleh watchlist esok harinya dan benar saja esok harinya tetap naik lanjut. Hari ini dia langsung lanjut naik breakout lagi tetap ya. Dari potensi untuk ke 9168-nya dia berpotensi masih tetap bertahan. Nah, ini CBP sektor consumer good yang memang sektornya sektor defensif. Jadi bagi teman-teman yang memang suka nih untuk investasi jangka panjangnya ini boleh saja. Nah, ICBP hari ini masih ada di fase 2. Jadi kalau teman-teman punya ini boleh hold terlebih dahulu. Nah, ini nanti strateginya kalau teman-teman mau long juga ya. Kita lihat terlebih dahulu di sini potensialnya untuk jangka pendek ke 9425. Ini akan diuji terlebih dahulu. Nanti dia akan rehat sejenak sebelum dia lanjut naik ya. Ini potensi turun dulu ke bawah atau memang dia turun ke bawah ke 9025-nya sebelum dia nanti lanjut naik atau memang kalau memang dia kuat di sini dia naik kembali. Yang penting kalau teman-teman belum punya ya tunggu saja area koreksinya. Menurut saya di area koreksian di 9.000-an atau di 8.700 ini teman-teman boleh tunggu ya. Buy on weakness di area supportnya. Tapi kalau teman-teman hari ini sudah punya memang view-nya jangka panjang boleh di hold atau mau swing trading misalkan sudah cuan nih.
boleh di TP dulu ya, boleh saja, silakan saja. Nah ini ICBP ya. Kemudian ada saham lainnya ya, yaitu ada saham Indofood. Hari ini juga sama, Indofood ini induk ya dari ICBP. Ini kita lihat hari ini Indofood hari ini dia breakout ya, ini cakep banget, breakoutnya juga dari area sini ya. Kalau teman-teman lihat ini saya tarik, nah dia breakout, sempat tadi menyentuh area bawah, low-nya di 6.925. Nah dia tetap bertahan di area atas dan menguji area breakout-nya dan dia breakout. Nah ini potensinya gimana nih untuk ICBP, untuk Indofood ini gimana? Nah kalau kita lihat dari garis sini ya, dari garis Fibonacci, teman-teman lihat ICBP ini akan menguji area jangka pendek di area 7.200 ya, di area sini 7.210, 15 ya, di area sini ini akan diuji terlebih dahulu sebelum nanti dia akan terkoreksi. Tentunya dia naik dulu ya seperti ini, kemudian akan turun kembali ke area 800. Nah yang penting dia membentuk namanya zigzag terlebih dahulu atau area konsolidasi sebelum dia lanjut naik. Nah kalau memang dia naik terus ya ke area 7215 kemudian dia breakout ya makin cakep sebenarnya, tapi yang penting view-nya adalah untuk investasi untuk jangka panjang ya, atau memang untuk swing trading ya boleh-boleh saja. Nah dari valuasi ya, ini NDF ini masih cukup murah ya, tergolong masih di bawah standar deviasi minus satunya. Jadi kalau teman-teman punya analisis fundamental ya, mengedepankan fundamental analisis ya, ini Indofood ini salah satunya yang memang masih di bawah ya. Nah ini silakan catat, sesuaikan dengan strateginya. Nah kalau kita lihat di sini dia breakout juga nih, cakep ya, breakoutannya cakep dari fraktal atas. Jadi intinya kalau teman-teman mau buy on breakout ya silakan. Nah ini sudah breakout hari ini potensial masih lanjut naik. Intinya catat support and resistennya, sesuaikan dengan strategi stylenya, dan jangan banyak-banyak terlebih dahulu porsinya. Ini untuk saham INDF. Berikutnya kita lihat nih ada saham Mayor, sama ini dari sektor consumer good. Gimana nih untuk Mayora hari ini? Nah ini sudah dibahas juga ya dari beberapa video lalu. Nah Mayora ini masih cakep sebenarnya. Kalau kita lihat di sini adalah garisnya ya, garis sebelum dia breakout. Kalau teman-teman garis seperti ini, nah ini membentuk adanya namanya fase 1. Nah ini fase 1 ini teman-teman boleh layak buy. Adanya potensi untuk lanjut naik ini ya memungkinkan karena memang ini masih cukup bagus trennya. Secara tren ya jangka pendek dia masih lanjut naik dan menguji area resisten MA 200. Nah MA 200 ini sudah diuji dan dia breakout di sini ya, cakep, masih bisa lanjut naik tentunya. Nah potensinya untuk jangka pendek kemana? Kalau kita lihat dari area TP-nya di sini ya, ini di area 1900-an, di area sini 1975 sampai di 2000 ini akan bisa teruji terlebih dahulu. Yang penting teman-teman sesuaikan strateginya. Kalau memang teman-teman sudah punya modal dari bawah, boleh nih untuk strategi jangka pendek ya silakan tunggu aja di area 2000-an, boleh di TP. Kalau teman-teman belum punya gimana? Boleh tunggu koreksiannya ada di area 1860. Di area 1860 ini adalah koreksiannya, dan kita lihat di sini dia berpotensi untuk lanjut naik. Karena apa? Karena RSI-nya juga masih cakep dan Bandar Week di sini masih ada volumenya ya, masih cukup menarik. Nah, ini untuk saham Mayora. Silakan catat support and resistennya. Berikutnya ada saham Unilever juga. Hari ini kita lihat untuk saham Unilever hari ini juga naik sebesar 1,4%, tutupan closingannya ada di 4960. Hari ini naik, ini cukup bagus juga dia keluar atau tetap bertahan di area 4860-nya dan dia berhasil sempat menyentuh ya tadi di low-nya di 4860, namun dia gagal breakdown, tapi tetap dia masih bagus. Koreksiannya ya kemarin koreksi normal saja karena memang volumenya di bawah rata-rata juga. RSI-nya masih cukup bagus, dia masih 59, Bandar Week masih masuk, jadi potensi untuk jangka pendek ke area 5200-an atau 5100. Silakan, kalau dia breakout ini cukup bagus. Nah kalau dia breakout malah lebih kenceng lagi tentunya nanti ya, kalau dilihat dari
garis di sini, ini masih cukup bagus pergerakannya nanti untuk saham Unilever. Kalau teman-teman belum punya view-nya, mau cicil lagi, ya boleh nih, kesempatan untuk yang belum punya ini boleh di buy ya. Potensi naik jangka pendek di 5.300 juga nih. Kalau dia breakout di 5125-nya, dan bisa saja ke 5.800 kalau memang dia nanti kuat. Jadi sesuaikan sekali lagi strateginya, mau swing, mau trading, mau invest, ya boleh-boleh saja, sesuaikan dengan style trading masing-masing. Nah, ini untuk saham Unilever. Berikutnya itu ada saham Hel ya. Hari ini Hel ini sektor dari healthcare tentunya, karena memang isunya itu dari COVID-19 ini kan naik lagi ya. Nah, sektor dari healthcare ini naik juga, dan hari ini Hel naik 2,7%, tutupan closingannya ada di 1.500 ya. Kalau teman-teman lihat ini dari potensialnya, sebenarnya pergerakannya cukup bagus ya, karena memang ini sudah breakout juga. Dan kita lihat nih hari ini ya, Hel di sini ada muncul sinyal buy. Kalau teman-teman lihat di sini, ini muncul sinyal bar, artinya boleh layak buy. Selama teman-teman lihat di sini muncul sinyal buy ya, kita lihat di sini untuk Hel. Nah, ini muncul sinyal buy dari dynamic pivot ini. Ya, ini boleh layak buy. Nah, ini potensinya kemana? Potensi jangka pendek ke 1545 terlebih dahulu sebelum dia breakout. Kalau memang dia breakout, cakep. Ini masih bisa menguji area berikutnya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kalau dilihat dari Fibonacci, dia breakout dari sini, kemudian ini potensi jangka pendek di 1545. Nah, potensi jangka menengahnya di 1600 sampai di 1685. Tentunya disclaimer on sekali lagi ya, ini manfaatkan saja untuk trading buy saja, bukan untuk investasi jangka panjangnya. Saran saya, kalau memang mau swing trading juga boleh saja. Nah, sesuaikan trennya di sini. Trennya di sini kan masih naik ya. Ini masih cukup bagus pergerakan dari saham Hel. Jadi sesuaikan sekali lagi support and resistennya dicatat dan konsisten ya. Jangan teman-teman kalau dia turun dari support, teman-teman biarin aja. Jadi mungkin besok bisa naik nih, mungkin saja. Nah, itu kadang-kala kita seperti itu ya kalau memang mau trading ya. Jadi jiwanya trader, tapi bisa langsung berubah jadi investor dadakan. Karena apa? Karena memang dari sahamnya ini turun, kemudian tidak mau di cut loss ya. Sesuaikan sekali lagi. Nah, ini untuk saham Hel. Berikutnya itu ada saham Friend, juga ini untuk tradingan. Jadi teman-teman lihat hari ini Friend naik di 4,8%, di area closing di 88 ya. Area closingannya ini cakep karena memang dia breakout dari area fraktal atas ya. Area fraktal atasnya itu ada di mana? Fraktal atas itu di 85. Hari ini dia breakout, tetap langsung lanjut naik. Ini juga sudah dibahas ya dari video sebelumnya. Nah, TP-nya itu di area 91 sampai di 98. Nah, ini potensi untuk lanjut naik ini memungkinkan karena memang dia membentuk high-nya lagi di area sini, dan RSI-nya di sini cakep, dia masih lanjut naik ke atas, dan di sini dia mengarah ke sesuai trend line-nya, dia langsung naik lagi. Jadi sesuaikan sekali lagi support and resistance-nya. Kalau kita lihat di sini Friend ini dekat dengan area garis MA 200 dan hari ini ditembus ya di 87, ini tipis. Nah, potensi untuk lanjut naik ini bisa saja, tapi waspada adanya profit taking untuk saham Friend juga ya. Silakan sesuaikan sekali lagi untuk area support resistennya, silakan teman-teman catat. Nah, ini untuk saham Friend.